Bonjour, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Apa kabar teman-teman sekalian? Tetap sehat, tetap semangat. Yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi se présenter atau memperkenalkan diri. Nah, materi ini seringkali dalam pembelajaran bahasa Prancis itu jadi pelajaran yang pertama. Mulai belajar bahasa Prancis dari apa? Dari se présenter. Tapi, tahukah teman-teman bahwa sebetulnya memulai dari se présenter itu tidak ideal? Ya, walaupun itu sering dilakukan orang, sering dilakukan oleh guru ataupun tempat belajar bahasa Prancis. Kenapa itu tidak ideal? Yuk kita bedah sama-sama ya. Lihat, tulisan dan bacaannya aja beda. Se présenter, ada bunyi ong-nya, tapi ini en. Ayo. Di sini ada accent aigu. Kemudian ada s di antara dua huruf hidup menjadi z. Yang ini ada akhiran er bunyinya sama dengan accent aigu, e juga. Jadi wow, kita belum belajar alfabet, belum belajar aksen, belum belajar teori de prononciation, sudah langsung berpraktik seperti ini. Pusing. Nanti, nah ini menyapanya awas-awas tidak bisa bonjour, tapi jadi bonjour, 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 atau bentuk kesalahan yang lainnya. Kan nggak ideal. Padahal kalau orang sudah tahu modal-modal alfabet, aksen, dan teori de prononciation, tahu dong ini on, ong, kemudian ou, ini u biasa bahasa Indonesia, ada r dan ada j. Jadi nggak mungkin je. Masa ia mengejanya B-O-N-J. Alah, bahasa Prancis lu bagaimana gitu. Kemudian memperkenalkan nama. Je m'appelle. Kalau laki-laki ada Daniel, perempuan misalnya Daniel. Nama di bahasa Prancis itu ada yang bentuk laki-laki dan perempuannya itu mirip. Ada yang beda, ada yang mirip seperti ini. Nah, kemudian memperkenalkan nasionalite kita atau kewarganegaraan kita. Lihat, bentuk nasionalite itu macam-macam. Ya, contohnya kalau dia orang Prancis, je suis français. Laki-laki. Perempuannya, je suis française. Bentuknya beda. Walalah, française. Ini ada apa ini? Ada C, CD. Kemudian français. Bunyinya E, ininya AI. Ayo, S-nya nggak bunyi, A-N-nya on, kan gitu. Di sini lain, nggak bisa français dan française karena dia feminin. Orang Vietnam misalnya, je suis vietnamien. Perempuannya je suis vietnamienne. Maskulinnya Swiss, je suis suisse. Femininnya je suis suisses. Wala, ini bentuknya beda. Ini 3 contoh. Bagaimana kalau dia orang Indonesia? Bentuknya yang bagaimana? Ayo. Kalau dia orang Thailand, bagaimana? Kalau dia orang Denmark, bentuknya bagaimana? Ada yang tahu? Oh ya. Tulis di kolom komentar ya kalau tahu. Kita masuk ke profession, habis itu profesi kita. Lihat, bentuknya juga beda-beda. Ada yang maskulin dan femininnya sama, ada yang bentuknya beda. Ini dokter memang sama. Pelajar itu yang laki-lakinya étudiant, feminangnya nih perempuannya étudiante. Tukang kebun, laki-lakinya jardinier, perempuannya jardinière. Jadi je suis docteur atau je suis étudiant, je suis étudiante, je suis jardinier, je suis jardinière. Walah, bentuknya beda-beda. Di sini kita lihat contohnya selalu beda. Di sini ada yang sama. Ayo. Kemudian menyebut usia kita, umur kita. Nah, kita belum belajar angka-angka. Masa udah langsung perkenalkan diri bagaimana? Oke, katakanlah nanya ke guru yang mengajari kita, kalau angka 30 apa sih karena umur saya 30? Oh, dikasih tahulah. J'ai 30 ans. Oke. Tapi ya masa hanya angka ini, bagaimana kalau lawan bicara kita kemudian membalas dengan menyebut umurnya?
Sementara kita belum belajar angka umurnya dia itu. Ya nggak ngerti kita kan, berarti dia membalas tuh umurnya berapa. Kemudian lanjutkan ke hobi. Oke, j'aime le golf. Ini kata benda maskulin, singulier, ya, tunggal. Bagaimana kalau pluriel? Ayo. Kemudian yang feminin contohnya, j'aime la natation. Dari mana kita tahu ini feminin, ini maskulin? Orang kita belum belajar gender kata di dalam bahasa Prancis. Ayo. Jadi sebetulnya ini perkenalan seperti ini walaupun standar sekali, bahkan boleh dibilang ya sederhana, agak ecek-ecek untuk yang sudah mampu berbahasa Prancis dengan baik gitu ya. Tapi modalnya untuk yang baru mulai belajar sebetulnya banyak. Kita modal alfabet, aksen, teori de prononciation supaya bacaan kita benar. Kemudian kita membutuhkan pelajaran konjugasi. Lihat ini, sayanya adalah je di sini jadi j apostrof. Ini juga kok bisa begitu? Bagaimana cara membentuknya? Bagaimana cara kita untuk tahu itu? Tetap aja butuh modal belajar konjugasi dulu. Kemudian bentuk gramernya berbeda-beda. Ini kita sudah lihat tuh. Angka, tetap aja kita perlu belajar angka-angka juga pada ujungnya kan gitu. Nggak mungkin hanya angka ini, pasti angka-angka yang lain juga perlu kita pelajari. Nah ini kalau lawan bicara mengajukan pertanyaan percabangan, karena melihat kita, wah keren ya kamu udah bisa ngomong segini banyak. Kenapa kamu seneng golf? Kenapa kamu olahraganya memilih berenang, natation itu berenang? Ayo mau jawab apa? Masa kita langsung diem, nggak bisa apa-apa? Kan itu berarti otomatis yang awalnya terlihat keren langsung mendadak jadi terlihat nggak bisa apa-apa, runtuh semua, langsung diam. Karena itu ini menjadi tidak ideal untuk di awal gitu. Wah repot ya. Ya enggak. Makanya pelajari secara sistematis, terstruktur, runut supaya teman-teman mengumpulkan modal ini dulu satu persatu, baru kemudian bisa memperkenalkan diri, bahkan menjawab pertanyaan cabang yang kita tidak pernah menduga, yang lawan bicara bisa ajukan secara spontan. Mau bisa membuat perkenalan diri seperti ini, bahkan mampu menjawab pertanyaan cabangnya? Yuk, les di OPH. Pasti teman-teman akan saya bantu untuk mengumpulkan modalnya satu persatu. Teman-teman suka dengan video ini? Like-nya, komentarnya, ya. Tetap di channel YouTube Opera Obrol Prancis untuk pelajaran bahasa Prancis yang mantap, komprehensif. Kita akan lanjutkan pembelajarannya dengan pembedahan materi-materi lainnya. A bientôt!